Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Barapsinggi. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dari kelas 02 dengan NIM 2202045020006. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari teknik elektro. Yang pertama, apa itu elektro? Yang kedua, bidang elektro. Ketiga, manfaat listrik. Dan yang terakhir, mengapa listrik dibutuhkan bagi masyarakat. Poin pertama ini saya akan menjelaskan apa itu elektro. Elektro menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berkaitan dengan atau diadakan menggunakan tenaga listrik. Nah, di sini penjelasan umumnya saya akan ringkas menjadi singkat saja. Jadi, elektro merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, elektro sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Poin kedua ini saya akan menjelaskan tentang bidang elektro. Di bidang elektro ini secara umum terbagi lagi menjadi 3, yaitu elektro tenaga listrik atau biasa disebut arus kuat. Yang kedua, elektronika atau disebut biasanya arus lemah, dan yang terakhir, arus telekomunikasi. Jadi di bidang elektro tenaga listrik ini berhubungan dengan pembangkitan dan transmisi daya listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jikalau elektronika itu sendiri berhubungan dengan emisi perilaku efek elektron dan perangkat elektronik. Dan sedangkan telekomunikasi berhubungan dengan cara pengiriman atau penyampaian informasi dari individu ke individu lain. Di poin ketiga ini saya akan menjelaskan mengapa listrik dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi listrik dibutuhkan bagi masyarakat ini bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi hal wajib bagi kalangan masyarakat saat ini. Bahkan tidak mungkin kita dalam sehari saja tidak menggunakan yang namanya listrik. Listrik sangat dibutuhkan, apalagi dengan di era modern sekarang ini, dikarenakan manfaatnya bagi kehidupan mulai dari sumber penerangan hingga memenuhi aktivitas rumah tangga untuk menggerakkan alat-alat elektronik. Dengan contoh mudahnya saja, kita mengisi daya baterai smartphone dengan cara menchargernya atau dengan menghubungkannya ke sumber listrik. Di poin terakhir ini ada potensi bahaya listrik. Yang pertama adalah kesetrum. Tersetrum ini biasanya umum terjadi dikarenakan adanya kabel listrik yang tidak dilapisi isolator ataupun kabel listrik yang bertegangan tinggi. Dan jikalaupun ini menyetrum tubuh atau tubuh tersetrum, ini bisa membuat kerusakan tubuh yang besar tergantung tegangan listriknya. Di bagian kedua ini ada kebakaran. Kebakaran ini bisa terjadi dikarenakan soket ataupun dari stop kontak yang rusak dan peralatan listrik yang sudah usang. Jadi untuk mengantisipasi kebakaran ini, mungkin setidaknya setiap tahun kita rutin untuk mengganti peralatan dan juga alat-alat yang berhubungan dengan listrik supaya tidak terjadi sama dengan halnya kebakaran ini. Di bagian yang ketiga ini ada ledakan. Ledakan ini sendiri bisa terjadi dikarenakan korsleting pada pemasangan instalasi listrik yang kurang sempurna ataupun karena kabel yang sudah usang. Itulah tadi beberapa poin yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya di sini bisa dibilang listrik ini mempunyai banyak manfaat, tetapi ada juga yang namanya potensi bahayanya. Maka dari itu pun kita juga harus menggunakan listrik dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dari 3 potensi bahaya listrik tadi ini bisa sampai terjadi dikarenakan kelalaian kita sendiri ataupun karena kita kekurangan informasi tentang bagaimana kita mengenai dan mengenal tentang namanya kelistrikan ini. Setidaknya kita harus mengetahui beberapa informasi penting dari kelistrikan ini, walaupun hanya sedikit, tetapi itu akan membantu kita di kemudian hari. Beberapa hal yang telah saya sampaikan, jikalau ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Jadi demikian video yang telah saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.